ada metode kontribusi. Nah, metode kontribusi dalam penerapan metode ini peserta didik diajak untuk mengapresiasi bagaimana budaya lain ataupun metode dalam pendidikan untuk kegiatan-kegiatan di dalam bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah, biasanya di awal-awal implementasinya metode kontribusi ini biasa diterapkan di sekolah dasar yang tidak memiliki sedikit untuk memperoleh kritik terkait dengan metode kontributif. Nah, metode kontributif ini dalam penerapan perspektif multikultural bersifat otoriter, namun sering berjalannya waktu tidak hanya antara peserta didik yang terlibat, tetapi juga para orang tua dari siswa juga ikut serta berperan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berada dan menyaksikan bagaimana kontribusi dalam ragam kegiatan anak-anak muda. Nah, ataupun anak-anak mereka yang dimana kemungkinan visi dari penggunaan pendekatan multikultural ini tidak hanya menyuruh siswa-siswi tetapi juga para orang tua siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada metode pengayaan. Nah, metode pengayaan ini memperkaya kurikulum dengan literatur dan bagaimana tentang berbeda kultur, etnis, dan agama, serta penerapan metode ini yang mengajak para siswa untuk menguji dan kemudian mengapresiasikan bagaimana pandangan masyarakat secara peserta didik supaya tidak mengubah pemahamannya tentang ini, seperti tata cara ataupun ritual ibadah, terus pernik dalam ritual ibadah, praktik dalam pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada metode transformatif. Nah, metode transformatif ini yaitu metode yang secara fundamental berbeda dengan metode sebelumnya. Metode ini kayak memungkinkan peserta didik melihat bagaimana konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Nah, metode ini memerlukan perspektif dari kerangka-kerangka referensi dan gagasan-gagasan yang disuguhkan dari perspektif yang dominan. Nah, selanjutnya yaitu ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Nah, metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa berdampak bagi terjadinya peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas bagaimana isu-isu sosial, tetapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Artinya peserta didik itu hanya berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga langsung di masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang mereka peroleh dari seorang pendidik. Lalu kemudian ada media pendidikan multikultural di SD ataupun di MI. Nah, di dalam media pembelajaran juga merupakan suatu faktor yang terselenggaranya proses pembelajaran di kelas. Nah, pada tataran praktis, media pembelajaran ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, kemudian yang seperti dijelaskan yaitu di dalam kontribusi yang pertama ada simbol verbal, ada simbol visual, ada rekaman audio, film, televisi, pameran, dharma wisata, demonstrasi, pengalaman yang terdedikasi, pengalaman yang logis, serta pengalaman yang bertujuan. Nah, di dalam itu semua berbagai permasalahan guru menyampaikan materi terintegrasi dengan pendidikan multikultural, yaitu mendorong untuk mengangkat media pembelajaran berbasis multikultural diharapkan mampu membawa dampak positif bagi setiap media ataupun metode pembelajaran yang ada di SD dan MI. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih.